Hai guys, kembali lagi bareng gue Kim Tan. Seperti biasa ya, di video kali ini Kim Tan bakal kembali share pengalaman Kim Tan di dunia pelangi. Dan kali ini Kim Tan punya pengalaman main sama tetangga kosan yang sudah punya istri dan anak. Waduh, sama tetangga kosan lagi ya Kim? Iya, tapi dengan orang yang berbeda. Gimana ceritanya? Penasaran? Mari kita mulai. Jadi guys, di kosan gue itu ada yang ngekos baru. Dia adalah sepasang suami istri dan berasal dari Jawa dan udah punya seorang anak. Yang menjadi fokusnya gue di sini adalah suaminya karena dia ganteng guys. Perawakannya tinggi, terus berkumis tipis dan juga badannya mulus banget. Setiap lagi di kosan gitu kan, entah pagi atau malam, dia selalu sarungan doang tanpa pakai kaos lagi. Gak kebayang tuh gimana setiap hari gue tuh traveling mulu ngeliat dia. Ngomong-ngomong sih guys, si cowoknya itu dia kerja di sebuah sekolah sebagai salah seorang kang dagang es buah. Ya buat gue sih, mau profesi apapun selagi dia ngeklik dan gue suka, ya gue bakal terus coba untuk dapetin sih. Setiap hari seperti biasa dia berangkat pagi terus pulang siang seperti jam sekolah gitu, karena gue selalu merhatiin kan. Dan juga seperti biasa istrinya selalu yang ngelakuin pekerjaan rumah tangga gitu kan. Setiap sore habis maghrib sih kita selalu ngobrol di luar sambil ngopi. Ya waktu itu sih gue seperti biasa ngobrol pada umumnya aja gitu kan. Gue belum mulai untuk menunjukkan kalau gue ini berbeda alias cowok pelangi ke dia. Jadi semua itu ngalir gitu aja, dan dia pun pasti mengiranya kalau gue ini sama kayak dia gitu, gak ada bedanya. Makin hari makin akrab dan gue makin tertarik aja sama dia karena setiap kali ngobrol sama dia selalu sarungan doang, dan dari sana itu gue selalu traveling melihatnya. Jadi waktu itu ya gue mikirnya penting gue akrab dulu sama orangnya deh, walaupun gue susah sekali buat nyuri-nyuri waktu gitu di mana dan kapan, karena ya ada bininya gitu. Ada satu kebiasaan yang selalu dia lakuin, yaitu setiap minggu dia selalu pulang atau mudik ke tempat rumah orang tua istrinya. Jadi malam minggu itu dia nggak di kosan, dan biasanya dia pulang selalu minggu sore dan istrinya itu Senin pagi. Akhirnya kita akrab sudah karena setiap hari ketemu, ngobrol dan saling sapa gitu kan. Jadi di antara kita udah sama-sama tetanggaan yang asik lah gitu. Hari Sabtu itu gue pikir dia gak akan pulang ke rumah istrinya kan. Dia berangkat udah agak sorean. Biasanya dia suka jam 5-an berangkat, tapi waktu Sabtu itu dia habis maghrib dia berangkat. Ya padahal tadinya gue pikir kalau dia nggak jadi atau gimana caranya, gue pengen do something sih. Keesokan harinya, yaitu hari Minggu, tepatnya jam 2-an sih, gue denger suara motor datang, dan ternyata dia seperti biasa dia selalu pulang duluan setiap minggu siang. Hari Minggu siang itu kebetulan gue habis beli sesuatu ya gitu buat gantungan pakaian, dan bertepatan ketika dia datang. Jadi gue nggak nyapa dia waktu itu. Pas mau masangin gantungan ke tembok itu kan perlu palu ya guys, dan gue nggak punya palu. Gue cari-cari batu juga nggak ketemu di kosan gue itu. Susah juga nemuin batu yang kuat dan lumayan besar gitu kan. Nah waktu siang hari itu gue mau minjem palu ke dia gitu kan, ya kali aja dia punya. Ya udah, setelah itu gue langsung putusin buat pergi ke kamar dia. Pas lihat dari luar sih kamarnya kayak agak-agak tertutup tapi agak kebuka gitu loh guys. Jadi nggak, kalau misalnya nutup itu nggak full gitu kuncinya pintunya. Jadi gue pikir kira-kira lagi apa ya gitu. Takutnya awalnya sih gue ragu apa gue masuk aja kali ya, apa jangan, takutnya lagi istirahat gitu kan. Cuma waktu itu gue butuh banget palu, jadi gue ya udah deh, akhirnya gue putusin buat masuk pelan-pelan aja sambil ngetok pintunya gitu. Terus gue ketok-ketok kan, mas gitu kan, sambil dibuka pelan-pelan pintunya, mau minjem palu, baru mau bilang kayak gitu, ternyata dia lagi tidur guys. Dan disinilah momen yang tak pernah gue lupain. Dia tidur dalam keadaan shirtless, cuman pakai jeans doang. Dan tahu nggak,
pas bagian resletingnya itu dia open gitu loh guys. Dan entah sengaja atau emang celananya kekecilan apa emang dia kebesaran, terus dia open gitu aja. Dan nya itu dalam keadaan lagi bangkit gitu, dan dia tertidur pula siang hari itu. Pas gue masuk dan ngeliat keadaan kayak gitu, sumpah bisa lu bayangin ya, gue deg-degan banget dan speechless banget ngeliat itu gitu kan. Itu pemandangan banget buat gue gitu, yang selama ini kita ngobrol bareng sarungan, dan akhirnya gue bisa ngeliat jelas itunya siang hari itu dalam keadaan yang sedang bangkit. Gue harus gimana nih gitu, gue bingung. Gue sih pengennya sih ya ngelakuin itu dan nyamperin, tapi takutnya dia bangun ntar dia marah-marah gimana gitu kan. Itu gue berdiri beberapa menit dan terpaku gitu loh guys, terpaku antara deg-degan ingin, tergiur, dan juga gue terbawa suasana juga, bergejolak juga. Aduh harus gimana gini. Waktu itu sih gue pelan-pelan ngedeketin dia ya, pelan-pelan kayak mengendap-endap gitu loh, pelan-pelan. Dan setelah gue mendekat banget ke bagian titik itunya, gue langsung jongkok dan duduk di depannya. Sementara dia masih pulas tertidur, dan terdengar suara semi-semi ngorong juga, petanda dia tidurnya pulas banget. Gue gemeter banget tangan gue waktu itu guys. Gue tuh pengen banget megang, tapi gimana gitu kan, kira-kira gimana nih, baiknya kayak apa nih gitu kan. Apa gue nekat aja kali ya, apakah gue abain aja gitu kan. Ya gue perhatiin aja beberapa saat ketika duduk juga. Gue tuh pengen banget beraksi, cuman gue gak berani aja tuh, karena udah kenal, takutnya nanti merubah suasana dan juga takutnya pecah gitu kan, gak enak. Tapi gue pengen. Akhirnya dengan 1000 keberanian dan gak mikir panjang, gue pelan-pelan, tangan gue traveling memegang sesuatu yang sedang bangkit itu. Dengan gemeteran ya guys, gue pelan-pelan, gue sampai akhirnya cuman berani sampai nyentuh, dan gue coba pelan-pelan untuk menggenggamnya, dan dia diem saja. Terus setelah itu gue coba gerak-gerakin dan dia tetap diem aja gitu loh guys. Oh my god, itu suasananya deg-degan banget guys, tapi gue seneng banget gitu, dan dia masih tidur aja gitu. Waktu itu gue hampir kaget, karena ketika gue lagi gituin dia pakai tangan gue, dia kayak agak mau bangun gitu loh guys. Gue langsung buru-buru bangkit, menghindar beberapa sentimeter dari dia. Ternyata dia cuman hanya menggerakkan posisi kepala ke sebelah kiri, sambil dia tutup mukanya pakai baju yang ada di sampingnya. Entah tujuan dia apa, jadi sekarang kondisi dia tuh mukanya ketutup sama baju itu loh guys. Dan dia masih tidur. Apa dia nggak kerasa ya gue gituin? Setelah suasana kembali tenang, gue langsung lancarin lagi aksi berikutnya, karena gue makin penasaran nih. Gue deketin lagi, gue sekarang langsung berani kan ya, langsung pegang. Dan setelah kayak gitu gue langsung, you know lah, gue ngelakuin gerakan apa dengan genggaman itu, dan dia diem aja. Dan gue feeling gue sih dia diem aja. Ya udah, di sini gue nggak mau tanggung, pokoknya gue nggak mikir panjang apapun yang terjadi, pokoknya gue yang penting dapetin dia saat itu. Setelah menggunakan genggaman tangan, akhirnya gue beranikan diri buat menggunakan pelan-pelan gue mendekat, dan akhirnya gue mulai ngelakuinnya. Awalnya agak ragu-ragu sih, takut dia kebangun, tapi gue udah pasrah waktu itu, apapun resikonya gitu kan. Awal pelan-pelan, karena gue makin menikmati, dan dia pun juga masih diem aja. Apakah dia pura-pura tidur kali ya, dengan menutup mukanya dengan kaosnya itu. Tapi gue disitu langsung ngelakuin seperti biasanya, karena suasana semakin memuncak gitu kan, dan dia pun juga gak ada gerakan dan gak ada tindakan apa-apa. Ya udah, gue lanjut. Beberapa saat gue lakuin gitu dengan berbagai macam kebiasaan yang gue bisa gitu kan. Ya you know lah aromanya kayak apa sambil gue gituin dia. Itu makin gue memuncak banget waktu siang hari itu. Dan tak lama kemudian gue ngedenger suara dia kayak mengerang gitu loh guys. Terus setelah itu tak lama kemudian dia malah tumpah di mulut. Setelah itu gue langsung bangun, langsung menggeser sedikit, takutnya dia kebangun.
Dan ternyata dia masih belum bangun juga guys. Gue heran gitu loh. Pas gue lagi diem dan dia masih dalam keadaan kayak gitu, dia dengan cepatnya ini ya ngebuka kaosnya dan dia langsung senyum ke gue. Dan dia bilang kayak gini, "Ayo, masnya habis ngapain?" Kata-kata itu sampai sekarang masih gue inget ya. Dia bilang kayak gitu dan dia sambil senyum. Oh my god, sialan banget gue yang dari awal deg-degan gitu ya, sampai bener-bener takut banget terjadi apa-apa. Setelah kelar dia malah senyum sambil bilang, "Ayo habis ngapain?" gitu kan. Ya gue langsung geleng-geleng gitu. Gue sampai malu banget waktu itu. Gak bisa ngomong apa-apa, cuman senyum, nunduk dan malu. Terus dia cuman hayo katanya gitu kan. Terus dia bangun, terus dia nyamperin gue, "Ayo habis ngapain?" katanya. Ya gue langsung bilang aja, "Maaf ya, tadi habis gituin masnya, habis tergoda sih pas ketika mau minjem palu dalam keadaan kondisi kayak gitu." Dari sana gue jujur suka sama dia gitu. Lah kenapa nggak dari dulu kalau pengen, kenapa nggak pernah bilang? Ya dari sana kita ngobrol deh. Ya nggak mungkin lah, nggak enak, takutnya nanti ketahuan atau gimana gitu kan. Mantap banget katanya, dia jarang banget digituin sama bininya. Nah beres itu gue langsung minjem palu, gue langsung menuju ke kamar gue lagi dengan perasaan bahagia. Dan sejak kejadian itu kita makin akrab. Oke guys, itulah cerita pengalaman gue bareng tetangga kosan gue ya. Semoga terhibur ya kalian semuanya dengerin cerita gue kali ini. Next gue bakal share lagi pengalaman gue berikutnya. Oke, see you next time.